Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Asy Gunawan dengan nomor BP 2213015 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Kali ini saya akan membahas contoh soal dari neraca massa dan energi pada buku Narayana. Untuk contoh soal yang pertama, 12.24. Kapasitas kalor gas karbon dioksida diberikan nilai Cp-nya 26,540 ditambah 42,454 dikali 10 pangkat minus 3T dikurang 14,298 dikali 10 pangkat minus 6T pangkat 2, di mana Cp dalam Joule per mol Kelvin dan T-nya dalam Kelvin. Untuk yang pertama, tentukan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 mol dari 350 menjadi 450 Kelvin. Yang kedua, tentukan konstanta Cp dalam kal per mol derajat Celcius dan T dalam derajat Celcius. Untuk penyelesaian pertama, karena mencari kalor, rumus kalor adalah massa dikali integral T1 T2 Cp dt. Lalu tinggal dimasukkan nilai Cp-nya. Setelah itu nilai Cp tadi 26,540 T ditambah 42,454 dikali 10 pangkat minus 3 T pangkat 2 dibagi dengan 2 dikurang dengan 14,298 dikali 10 pangkat minus 6 T pangkat 3 dibagi dengan 3. Lalu dimasukkan nilai T-nya. T-nya di sini adalah T2 dikurang T1. Karena di sini T-nya hanya pangkat 1, maka didapatkan hasil 450 dikurang 350 adalah 100. T yang kedua adalah pangkat 2, dimasukkan nilainya 450 dikuadratkan dikurang 350 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 80.000. Pada T yang ketiga, 450 dipangkatkan 3 dikurang dengan 350 dipangkatkan 3. Didapat hasilnya adalah 48.250.000. Lalu T-nya tadi dikalikan pada nilai Cp-nya masing-masing. Pada nilai yang pertama 26,540 dikali 100 dapat hasilnya 2654. Yang kedua 42,458 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 2 terlebih dahulu didapat hasilnya 21,227 dikali 10 pangkat minus 3 lalu dikalikan dengan 80.000. Didapatkan hasilnya 1698,16. Pada T yang ketiga 14,298 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 3 terlebih dahulu didapatkan hasil 4766 dikali 10 pangkat minus 6. Lalu dikalikan dengan 48.250.000. Didapatkan hasilnya 229,831. Lalu nilai Cp yang didapat tadi 254 ditambah 1698,16 dikurang 229,83 didapat hasilnya 4122,329. Karena nilai massanya 1, maka hasil kalor yang didapatkan 4122,329 Joule per mol Kelvin. Untuk yang kedua, mengubah konstanta Cp dalam kal per mol derajat Celcius dan T dalam derajat Celcius. Nilai Cp-nya tadi, T-nya diubah menjadi Kelvin, maka ditambahkan 273.
dimasukkan nilainya 26,540 ditambah 42,454 dikali 10 pangkat minus 3T dikalikan ke dalam, didapat hasilnya 11,6148 dikurang 14,298 dikali 10 pangkat minus 6 T yang dikuadratkan tadi, maka dijabarkan hasilnya T kuadrat ditambah 546T ditambah 74.529. Diselesaikan perhitungannya, 26,540 ditambah 42,454 dikali 10 pangkat minus 3T ditambah 11,6148 dikurang 14,298 dikali 10 pangkat min 6T kuadrat dikalikan masing-masing ke dalam, ditambah 7.806,71 dikali 10 pangkat minus 6 dikurang 1,0656. Lalu diselesaikan perhitungannya, didapatkan hasil 37,0892 ditambah 0,0347 dikali 10 pangkat minus 3T dikurang 14,298 dikali 10 pangkat minus 6 T pangkat 2. Karena kita mau mengubah Joule kekal, maka dibagi dengan 4186, maka didapat hasil CP-nya yaitu 8,862 ditambah 8,2895 dikali 10 pangkat minus 3T dikurang 3,4156 dikali 10 pangkat minus 6T. Selanjutnya contoh soal 1237. 1 kg es bersuhu 0 derajat dipanaskan hingga suhu seluruhnya berubah menjadi uap pada 150 derajat dan 101,3 kilopascal. Berapakah perubahan entalpi yang menyertai proses tersebut? Kalor peleburan yang pada 101,3 kilopascal dan 0 derajat adalah 335 kJ per kilogram, dan kalor penguapan air pada 101,3 kilopascal dan 100 derajat adalah 2256 kJ per kilogram. Persamaan kapasitas panas air adalah CP-nya 18,296 ditambah 42,212 dikali 10 pangkat minus 2T dikurang 133,88 dikali 10 pangkat minus 5T pangkat 2 ditambah 1314,2 dikali 10 pangkat minus 6T pangkat 3. Dan persamaan kapasitas panas uap air pada 101,3 kilopascal adalah nilai CP-nya 30,475 ditambah 9,652 dikali 10 pangkat minus 3T dikurang 1,189 dikali 10 pangkat minus 6T pangkat 2, di mana T dalam Kelvin dan panas spesifik dalam kilojoule per mol Kelvin. Penyelesaiannya yang pertama adalah kita mencari nilai dari delta HF-nya. Pada delta HF ini panasnya adalah panas laten di mana T-nya bersuhu 0 derajat Celcius. Delta HF-nya telah diketahui dari soal yaitu 335 kJ per kilogram. Yang kedua, mencari nilai dari delta H1-nya. Pada delta H1 ini adalah panasnya sensible di mana T-nya bersuhu 0 sampai 100 derajat Celcius. Nilai CP dari H1-nya adalah 18,296 ditambah 47,212 dikali 10 pangkat minus 2T
dikurang 133,88 dikali 10 pangkat minus 5 T pangkat 2 ditambah 1314,2 dikali 10 pangkat minus 9 T pangkat 3. Untuk mencari delta H1-nya dimasukkan rumus, yaitu masanya integral dari suhu 373,15 sampai 273,15. Cp-nya yaitu liquid water. Setelah itu tinggal dimasukkan nilainya. H1-nya yaitu masanya 1/18. 18 ini karena masanya itu adalah air, mol dari air adalah gram per mr. Jadi mr dari air kan adalah 18. Lalu tinggal dimasukkan nilai Cp-nya 18,296 T ditambah 47,212 dikali 10 pangkat minus 2 T dibagi dengan 2 dikurang 133,88 dikali 10 pangkat minus 5 T pangkat 3 dikurang 3 ditambah 1314,2 dikali 10 pangkat minus 9 T pangkat 4 dibagi dengan 4. Lalu dimasukkan nilai T-nya yaitu T1 dikurang T2. Karena di sini T-nya pangkat 1, maka didapatkan hasilnya adalah 373,15 dikurang 273,15. Hasilnya adalah 100. Lalu dimasukkan nilai T-nya 47,212 dikali 10 pangkat minus 2. T-nya 373,15 kuadrat dikurang 273,15 kuadrat. Didapatkan hasil pengurangan dari pengkuadratan ini adalah 64,630. 47,212 kali 10 pangkat minus 2 ini dibagi dengan 2 hasilnya 0,023606. Lalu dikurangkan dengan 133,88 dikali 10 pangkat minus 5 dibagi dengan 3 hasilnya 0,004462667. Lalu dimasukkan nilai T-nya itu dipangkatkan dengan 3, maka hasilnya didapat 315,77776,75. Lalu ditambahkan dengan T yang keempat dipangkatkan dengan 4, 1314,2 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 4 didapat hasilnya 0,00013142. Lalu T-nya dipangkatkan 4 didapatkan hasilnya 138,212,447,42,3. Lalu hasil pengurangan dari T1 dikurang T2 dari masing-masing nilai Cp tadi didapatkan hasil perkaliannya yaitu 1829,6 dikali 100 hasilnya 1829,6. Sedangkan pada T yang kedua dikalikan hasilnya didapat 155,25,5. Untuk yang ketiga didapat hasilnya 140,92,1 ditambah hasil dari perkalian yang terakhir yaitu didapat hasilnya 4540,9. Hasil dari penjumlahan dan pengurangan lalu dikalikan dengan nilai masanya didapat delta H1-nya yaitu 418,6 kJ per kilogram. Untuk yang ketiga, kita mencari nilai dari delta HF. Pada delta HF adalah panas laten di mana suhunya adalah 100 derajat Celcius.
delta HF telah diketahui dari soal, yaitu nilainya 2256 kJ per kilogram. Yang keempat, kita mencari nilai dari delta H2, yaitu liquid uapnya. Nilai Cp-nya telah diketahui, yaitu 30,475 ditambah 9,652 dikali 10 pangkat minus 2T ditambah 1,189 dikali 10 pangkat minus 5 T pangkat 2. Untuk mencari delta H2-nya dimasukkan rumusnya, itu massa dikali integral dari T1 dan T2-nya dikali Cp liquid uap dt. Lalu tinggal dimasukkan nilai dari masing-masingnya. Massanya adalah 1/18, integral T2 T1-nya adalah 423,15 dan 373,15. Dimasukkan nilai Cp-nya 30,475 T ditambah 9,652 dikali 10 pangkat minus 2 T2 dibagi dengan 2, lalu ditambah 1,189 dikali 10 pangkat minus 5 T pangkat 3 dibagi dengan 3. Lalu dimasukkan nilai T-nya, yaitu T1 dikurang T2. Didapatkan hasil pada T yang pertama adalah 423,15 dikurang 373,15. Hasilnya adalah 15. Lalu yang kedua, T2 dikurang T1-nya dikuadratkan 2. Didapatkan hasilnya setelah pengkalian dengan 47,212 dikali 10 pangkat minus 2 dan dibagi dengan 2, hasilnya 192,14. Lalu ditambahkan dengan hasil perkalian dari T yang ketiga, didapatkan hasilnya 9,43. Lalu hasil dari penjumlahan masing-masing tadi dikalikan dengan nilai Cp-nya tadi dikalikan dengan massanya, didapatkan nilai delta H2-nya, yaitu 95,85 kJ. Setelah mendapatkan nilai masing-masing dari delta H-nya, kita dapat menjumlahkan delta H-nya, yaitu yang pertama delta HF ditambah dengan delta H1 ditambah dengan delta HV ditambah dengan delta H2. Didapatkan nilainya 335 ditambah 418,6 ditambah 2256 ditambah 95,85, didapatkan hasilnya 3105,45 kJ. Sekian dari penjelasan contoh soal yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.